Kalau saya jadi orang kaya, saya udah nggak mau mikirin lagi gitu. Serahkan aja tadi sama fund manager. Betul, expertnya entah itu menggunakan bantuan teknologi atau enggak, lah itu kan urusan mereka. Kan banyak kan orang Indonesia gini loh Pak, kalau untung teriak seneng gitu untung. Begitu dapat giliran sahamnya rugi, nggak mau terima. Coba Pak Uki, kalau ada yang datang, saya datang sama Pak Uki nawarin, Pak Uki nih punya uang 10M, mau dimasukin Pak Uki tiduran aja. Besok saya kasih selalu 50% 1 bulan. Kira-kira tertarik gak Pak? Bagaimana yang dianggap orang bahwa sebagian seperti itu adalah peruntungan atau mungkin sebutan judi? Kalau kita main seperti itu, ya mungkin itu bisa kita katakan itu judi gitu ya. Karena kita nggak tahu ya sebenarnya adakah dasar yang kuat untuk memberikan satu harganya bisa naik atau harganya bisa turun si saham ini gitu. Ada dasarnya nggak? Halo sahabat Uki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa sahabat Uki sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Hari ini saya berada di studio RRI. Saya sedang bersama dengan perencana keuangan yang sudah 30 tahun bergelut dengan dan sebagai perencana keuangan, Ibu Yani A. Mustamin. Bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah, sehat? Baik. Alhamdulillah. Sehat Pak Uki. Sahabat Uki, kita akan berbicara membahas tentang salah satunya soal investasi bodong. Kita tahu bahwa setelah COVID ini banyak sekali tawaran-tawaran kepada kita untuk berinvestasi, baik itu di saham dan lain-lain. Dan tentu kita masih ingat Indra Kents, Binomo. Jangan sampai kita masuk dalam daerah itu, wilayah tersebut. Untuk itu saya sedang bersama Ibu Yani untuk membahas bagaimana investasi yang benar agar dana kita bisa aman ke depan. Bagaimana Bu Yani? Sebagai perencana keuangan dalam kondisi sekarang ini, bagusnya dana kita diinvestasikan kemana? Oke, Pak Uki dan sahabat Uki yang ada di sana ya. Senang sekali nih dapat kesempatan ke sini ya bersama Pak Uki. Ini jarang loh bisa karena yang saya lihat dari video-videonya, waduh orang-orang yang dipanggil orang-orang hebat loh. Ibu juga orang hebat. Amin. Ya. Oke, sebelum kita ngomong soal investasi, tadi diomongin tentang Indra Kents ya. Waduh, Indra Kents itu luar biasa ya. Mulai marak tahun berapa ya? 2022 kalau nggak salah, di awal-awal gitu. Itu menarik memang, dan sebenarnya salah satu keluarga saya juga ikut loh di sana. Iklannya dapatkan $1.000 per hari ya? Yes, benar. Dan itu luar biasa. Gimana dapatnya gitu ya? Saya sebagai orang yang berkecimpung lama di bidang perencanaan keuangan, rasanya pingin teriak gitu ya. Gimana sih kenapa ada cerita seperti itu gitu? Karena nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin. Oke, tapi sebelum kita ke sana, saya ingin menceritakan dulu tadi disampaikan kenapa saya berada di situ, karena saya tahu saya harus mulai dari bawah. Saya kira yang ngurusin keuangan untuk makro udah banyak banget orang pintar. Jadi saya ingin justru berada di bawah nih ya. Gimana setiap keluarga itu memahami apa yang harus dilakukan terhadap pendapatan mereka, diapakan, kemudian itu bisa mencukupi kebutuhan mereka sampai mereka nanti akhirnya tidak ada lagi di dunia. Gitu. Perlu literasi sama mereka itu ya? Sangat perlu. Itu yang saya pikir pemerintah juga saat ini juga sangat mencanangkan ya memang untuk memberikan literasi, terutama literasi keuangan di masyarakat kita. Karena banyaknya kasus-kasus seperti Indra Kents tadi. Kalau tadi diceritain di dalam iklan-iklannya, Indra Kents itu bisa mendapatkan sampai $1.000 per hari, rasanya buat saya sulit menerimanya gitu ya. Karena kalau itu terjadi, itu bisa kita lakukan. Semua orang pastinya udah nggak perlu kerja ya. Ya Pak, ya simpan aja di situ. Ngapain kerja Pak Uki? Pak Uki punya uang 1M kan, udah masukin aja situ terus tidur gitu ya. Tiap hari dapat $1.000 kan luar biasa gitu. Nah, saya juga nggak tahu sebenarnya $1.000 itu berasal dari berapa dana yang diinvest gitu. Tapi yang jelas kalau itu dinyatakan sampai misalnya mendapatkan dalam sehari bisa sampai 50%, 100%,
Rasa-rasanya sih mudah banget Bisnis ya. apa itu? Ya, mudah banget ya. Mudah banget mendapatkan uang. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi seperti itu, saya pikir ini masyarakat, teman-teman, sahabat UKI, ini harus memahami bahwa kalau ada hal-hal seperti itu harusnya dihindari. Jadi jangan sampai kemudian terperangkap di dalam kondisi seperti itu, yang tadinya mau untung jadi buntung, Pak Uki. Betul. Jadi itu yang harus kita hindari. Nah, kalau Pak Uki nanya sebenarnya investasi itu apa sih, gitu kan? Kalau kita mau investasi, berarti kita ingin mendapatkan keuntungan dari dana yang kita simpen, kan gitu. Nah, kita tahu kalau kita nyimpen misalnya di pasar uang nih, mungkin dananya ada imbal hasilnya, tapi sangat kecil, ya kan? Coba Pak Uki punya dana kan simpan misalnya di salah satu instrumen investasi, misalnya deposito. Atau mungkin karena Pak Uki orangnya dananya banyak banget sehingga mungkin dikasih khusus ya returnnya. Gitu. Nah, kalau kita melakukan itu nggak ada yang salah. Tapi kita harus tahu bahwa ketika kita menyimpan dana tadi, kita ingin mendapatkan keuntungan. Sebenarnya selain dari keuntungan, kita ingin menghilangkan yang namanya risiko. Ada risiko ketika kita menyimpan dana. Saya kira kita juga udah tahu semua bahwa ketika kita menyimpan dana di satu institusi misalnya, taruhlah bank, ya kita tahu seringkali terjadi kan yang namanya banknya dilikuidasi, kemudian jadi bermasalah. Itu kita juga nggak bisa pungkiri kan, ada risiko itu. Tapi risiko yang paling nyata sebenarnya adalah apa? Inflasi, Pak. Kita tahu inflasi kita itu sampai berapa persen? Mungkin sahabat UKI di sana banyak yang tahu ya, 6, 7. Kalau sekarang berapa ya? 5 ya, 5% ya. 5 lebih lah. 5 lebih ya. Iya. Nah, 5 lebih. Nah, coba kita bayangin. Kalau investasi itu kan bicara mengenai jangka panjang. Jadi ada dana yang kita simpan, tapi dana itu kita ingin gunakan dalam waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya saya masukin dana saya, tadi kalau kita bicara mengenai binomo, namanya binomo ya tadi, Intrakens itu. Nah, kalau kita bicara binomo, kan dia ada pengembalian sebulan. Padahal kalau kita bicara investasi itu jangkanya panjang. 10 tahun, 20 tahun gitu. Jadi kan dari satu cirinya aja udah salah dong kalau itu dinyatakan sebagai investasi. Nah, tadi balik lagi, kita nyimpen dana kita. Kita mau berapa lama? Biasanya kalau misalnya Pak Uki punya udah nggak punya anak kecil ya, Pak ya. Kalau ya pasti teman-teman nih, sahabat Uki di sana. Punya anak misalnya usia setahun ya. Dan kita pingin membuat perencanaan keuangan untuk anak kita sekolah. Berapa tahun kemudian dia baru lulus SMA? Butuh waktu berapa ya? 16-17 tahun. Bahkan mungkin sampai 20 tahun ya. Gitu. Nah, kalau 20 tahun, berarti tadi kita bicara mengenai risiko ketika kita nyimpan dana kita. Taruh misalnya inflasi 5%. Tapi return yang diberikan oleh misalnya satu instrumen investasi seperti deposito yang ngasih 3-5%, artinya dana kita itu bukannya nambah nilainya, tapi justru berkurang. Jadi saya menyatakan miskin terstruktur. Jadi kita tuh masukin sesuatu yang membuat kita sebenarnya miskin secara terstruktur. Jadi kita hanya sendiri yang buat. Sehingga kenapa kemudian diperlukan investasi. Investasi itu untuk jangka panjang. Dan instrumen investasinya pasti berbeda dengan seperti deposito misalnya. Kalau saya sih sering menyebutkan ada 3 nih kondisi yang harus kita perhatikan ya dalam investasi. 1, kita harus the right amount. Jadi jumlahnya itu tepat. Berapa yang kita butuhkan. Jadi tadi contohnya ya, anak saya mau sekarang usia setahun. Saya pingin planning ya untuk investasinya, untuk dia sekolah nantinya, ketika dia akan kuliah, tuh 17 tahun ke depan, berapa jumlah dana yang dibutuhkan pada saat itu. Kalau saya investasi tapi tidak tepat dengan jumlah yang saya butuhkan ketika itu nyampe waktunya, berarti itu juga nggak disebut sebagai investasi dong. Karena tidak sesuai. Tuh, yang pertama itu. Yang kedua, the right time gitu. Waktunya yang tepat, kapan saya butuhin tuh dananya ada. Oh, 17 tahun mendatang. Lalu yang ketiga, the right investment. Jadi investasinya di mana? Instrumen apa yang saya gunakan? Itu yang harus diperhatikan ketika kita ingin menyatakan bahwa saya melakukan yang disebut dengan investasi. Nah, kalau masyarakat kita punya dana ini ya, diinvestasikan di mana yang paling cocok saat ini? Nah, ini pertanyaan. Iya. Karena kita ada dengar sekarang banyak juga ada. Jangan sampai terjerembab tadi ya. Robot. Yes, robot. Kemudian ada investasi
yang disebutlah investasi bodong begitu. Ya. Bagaimana itu? Bahkan kalau kita dengar kemarin tuh ada peristiwa yang luar biasa ya, kasus Indosuria misalnya ya. Ya. Terus kemudian kasus di asuransi kayak Jiwasraya kemarin juga jadi besar. Memang tadi perlu hati-hati. Nah, kalau pertanyaannya di mana harus saya investasikan? Jawabnya tergantung pada kebutuhannya apa. Saya ngomong misalnya, kalau saya membutuhkan dana untuk kondisi darurat, berarti dana itu mesti ada yang saya simpan tidak dalam posisi tadi dalam model investasi, tetapi mungkin saya akan menyimpannya dalam bentuk tabungan biasa karena saya butuh sewaktu-waktu saya ngambil, gitu kan. Kalau saya ingin membutuhkan tadi adalah untuk pendidikan, untuk pensiun saya, kita tahu masyarakat kita sekarang tuh, saya lupa berapa persen yang siap di usia pensiun ya, tapi itu banyak sekali yang tidak siap sebenarnya. Dan mereka masih mengandalkan misalnya dengan dana pensiun dari pemerintah ya. Nah, harusnya itu menjadi bagian dari investasi, Pak Uki. Jadi saya ingin pensiun, saya ingin anak saya nanti saya gunakan untuk sekolah, terus apa lagi ya yang jangka panjang. Oh ya, untuk warisan misalnya, itu juga penting kan ya untuk keluarga kita. Jadi kalau kita bicara investasi itu tuh tergantung tadi kita mau ngapain, kita mau untuk apa gitu, tujuannya apa kita melakukan itu. Nah, tapi secara umum sebenarnya investasi yang benar tadi sekali lagi saya katakan itu untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang entah itu untuk pendidikan, entah itu untuk pensiun gitu, tapi dia jelas harus jangka panjang. Jadi kita nyimpennya. Instrumen investasinya tergantung dari penerimaan saya terhadap risiko. Karena kita tahu investasi itu punya risiko tadi saya katakan ya Pak. Risiko itu semakin besar return yang kita inginkan, otomatis risiko yang kita tanggung juga semakin besar. High gain, high rise ya. Betul, betul banget Pak Uki. Nah sekarang saya seorang karyawan, taruhlah ASN atau karyawan swasta. Seorang karyawan swasta itu punya daya penerimaannya terhadap risiko itu pasti sangat rendah dibanding dengan seorang pengusaha misalnya, ya kan? Kalau pengusaha udah tahu dong, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Kalau saya seorang karyawan, saya udah apapun yang terjadi, saya kerja 8 to 5 gitu, saya akan terima gaji tiap bulan segini, dan itu udah pasti gitu. Nah, artinya resiko yang saya bisa bisa terima itu lebih rendah gitu. Sehingga milih investasinya juga harus investasi yang bisa memberikan penerimaan tadi gitu. Jadi ya mana sih termasuk instrumen investasi ya. Pertama ada obligasi kita tahu. Yang kedua ada saham. Yang ketiga ada sekarang ini lagi marak untuk jadi kalau dulu kita bicara gini, punya saham ya, wah orang kaya ya punya saham. Pak Uki punya saham pasti kaya dong gitu ya. Nah sekarang ada cara investasi yang sebenarnya ada saham di dalamnya, dia ada yang bercampur gitu ya, itu reksadana Pak. Nah jadi bagi teman-teman sahabat Uki kan bisa melakukan ya masih mungkin penghasilannya masih UMR ya, UMR ya. Nah atau penghasilannya masih standar banget gitu. Jadi mungkin bisa berinvestasi di situ gitu. Reksadana itu? Ya reksadana itu karena dia masih bisa, kalau nggak salah sekarang 100.000 per bulan bisa. Kalau dulu kan kita beli saham tuh satu lot ya, satu lot isinya 500 lembar gitu. Kalau sekarang sih sudah udah istilahnya sahamnya udah saham yang elektronik gitu ya. Itu udah nggak ada lagi. Tapi kalau dulu gitu modelnya. Nah, tuh jadi ada obligasi, ada saham, ada reksadana. Terus ada yang di atasnya option. Kemudian ada juga lebih di atasnya lagi orang invest di barang-barang antik Pak. Pak Uki mungkin punya sendiri, invest misalnya di mobil-mobil antik. Barang-barang antik mewah, yang harganya bener antik, mewah dan harganya sulit sekali untuk ditaksirkan ya. Lukisan. Nah, lukisan betul. Hebatnya orang kita Pak. Belum yang di bawah-bawah ini belum selesai. Yang duluan dilakukan justru yang terakhir ini investasinya. Ya, jadi kita bisa ngelihat
Ada banyak sekali yang belum melakukan investasi di bawah, perencanaan keuangannya belum selesai di bawah, atasnya diambil. Orang kaya itu kalau main sendiri buat saya aneh ya. Kalau saya jadi orang kaya, saya udah nggak mau mikirin lagi gitu. Serahkan aja tadi sama fund manager. Betul, expertnya entah itu menggunakan bantuan teknologi atau enggak, lah itu kan urusan mereka ya. Tapi saya cuma pingin tahu, oh ya saham saya memberikan keuntungan, bukan membuat saya buntung. Itu sih. Tapi dari sisi tadi karena kita bicara soal penerimaan kita terhadap risiko tadi, nah itu juga Pak. Jadi meskipun saya serahkan, tapi kalau saya misalnya, kan banyak kan orang Indonesia gini loh Pak, kalau untung teriak seneng gitu untung. Begitu dapat giliran sahamnya rugi, nggak mau terima, demo. Itu kan yang terjadi ya. Nah, ketika kita masuk ke wilayah itu, kita udah mengenal instrumen yang satu ini, ya kita udah siap-siap dengan kondisi untung atau rugi. Kembali lagi ke literasi tadi itu ya, masyarakat. Betul. Masih banyak belum tahu juga sebenarnya. Benar. Yang dipikirkan mungkin yang untungnya besar. Untungnya gitu. Besar. Imbal baliknya tinggi. Coba Pak Uki, kalau ada yang datang, saya datang sama Pak Uki nawarin, Pak Uki nih punya uang 10M, mau dimasukin Pak Uki tiduran aja. Besok saya kasih selalu 50% 1 bulan. Kira-kira tertarik gak Pak? Kan kalau literasi keuangannya enggak, ya saya tertarik dong Pak, terima itu. Dan yang lebih miris, karena orang yang melakukan itu justru bukan orang yang dari kalangan bawah Pak. Kalau kalangan bawah kan gak punya duit ya. Ini justru orang yang punya duit, yang berduit. Yang berduit itu kan kalangannya atas. Mungkin karena sudah tergiur dengan bunga yang besar. Ini jadi menarik lagi kalau misalnya kita hubungkan dengan itu. Bagaimana yang dianggap orang bahwa sebagian seperti itu adalah peruntungan atau mungkin sebutan judi. Bagaimana? Oh, bukan laki, tapi lebih ke judi. Lebih pada judi lagi. Bagaimana menurut Ibu? Kalau kita bicara kasusnya seperti Binomo itu, Indra Kents itu, buat saya ya itu udah jelas judi online ya. Tapi kalau kita bicara mengenai saham yang ada di di bursa saham misalnya, kita main ya, kita benar-beneran memilih saham yang benar. Karena kalau Pak Uki ingat, beberapa waktu yang lalu, waktu pandemi, sebelum pandemi, kalau ingat ada investasi di tanaman kembang, ingat Pak? Gelombang cinta zaman dulu, yang tadinya nggak ada harganya terus dihargain sampai beratus-ratus juta, diingat ya Pak? Ya anggaplah itu seperti kita bermain saham ya, yang dimana digoreng lah gitu ya, sehingga kemudian harganya menjadi naik kan. Nah, waktu kemarin di masa pandemi pun itu terjadi lagi kan, terjadi lagi banyak sekali itu tanaman yang kemudian dibuat seperti itu juga. Nah, sebenarnya itu yang tadi kita bilang, kalau kita main seperti itu, ya mungkin itu bisa kita katakan itu judi gitu ya, karena kita nggak tahu ya sebenarnya adakah dasar yang kuat untuk memberikan satu harganya bisa naik atau harganya bisa turun si saham ini gitu, ada dasarnya nggak gitu. Kalau kita melihat misalnya saham blue chip atau saham yang ada LQ45 lah gitu ya, kita tahu bahwa itu kan berkaitan sama kondisi dari setiap perusahaan yang kemudian menjual sahamnya tadi kan. Itu jelas banget bisa dihitung. Jadi menurut saya sih secara pribadi nggak ada kaitannya sama judi ya. Tapi meskipun di luar sana tetap aja Pak namanya pendapat orang ya silahkan aja gitu. Tapi ini kan kalau kita melakukan sesuatu ya sama aja sih sebenarnya menurut saya, kita dapat penghasilan tapi kita harus mikir kan. Kita harus memikir, kita harus bekerja, entah itu bekerja dengan fisik atau bekerja dengan otak kita, sama saja gitu. Kita sebenarnya sudah mendapatkan hasil itu dengan keringat kita kan gitu. Terakhir Bu Yani, jadi kalau misalnya keluarga ini, satu keluarga punya dana lebih, baiknya itu dibagi berapa itu? Ada mungkin tadi disebutkan ada saham, mungkin ada tabungan yang disimpan untuk setiap saat, mungkin ada obligasi, ada reksa dan lain-lain. Itu pembagian sahamnya bagaimana itu? Pembagian untuk dimasukkan ke situ? Sebelumnya satu Pak Uki, nggak pernah ada dana yang lebih.
Oh, nggak ada dana. Nggak ada dana yang lebih. Oke. Ketika kita, nah ini yang mesti di literasi yang harus diajarkan kepada teman-teman sahabat UKI ya, bahwa berapapun penghasilan kita, nggak bisa kita menyatakan saya invest karena ada dana yang lebih. Tetapi saya invest duluan, kemudian sisanya saya belanjakan. Gitu. Karena invest itu tadi kan buat apa? Buat kepentingan pendidikan, buat kepentingan nanti hari tua, kan gitu. Jadi kita mencoba untuk invest dulu, gitu. Nah, rata-rata biasanya kalau di awal pemula ya. Jadi kalau misalnya satu keluarga kan kita bicara soal penghasilannya ya kan Pak. Nah, ada penghasilan setiap keluarga itu di awal dia harus menyimpan, kalau dia baru pemula tuh minimal 10% lah harus. 10%. Iya, harus disimpan. Tapi kalau dia sudah ke belakang sini itu bisa sampai 30%. Ya kan dari penghasilannya gitu. Nah, kalau ditanya berapa yang harus misalnya saya simpan ke obligasi, berapa yang harus saya simpan ke saham dan seterusnya gitu. Nah, tadi kita lihat lagi, balik lagi kepada kebutuhannya gitu. Kalau punya anak 1 sama punya anak 5, kan berarti investasinya lebih banyak. Kita membutuhkan investasi yang lebih banyak ketimbang yang 1 anak kan ya, dibanding dengan yang 5 anak misalnya. Ada satu hal yang harus kita pahami juga di dalam melakukan investasi. Jangan menyimpan telur di satu keranjang. Ya kan? Kalau keranjangnya jatuh, betul, sering banget. Nah, jadi kalau kita menyimpan, ya nggak ada masalah sebenarnya. Kita mengcombine ya antara misalnya taruhlah satu contoh lah untuk kebutuhan pendidikan. Saya butuh 500 sampai 1 M misalnya untuk 20 tahun ke depan misalnya. Nah, saya boleh menyimpan di mana? Saya boleh menyimpan di saham berapa persen, di obligasi berapa persen gitu. Itu nggak ada masalah sih Pak. Mau prosentasenya berapa, itu bergantung dari penerimaan saya terhadap risiko. Kalau saya misalnya pinginnya risiko saya rendah gitu ya, penerimaan saya terhadap risiko itu rendah. Ya mungkin saya nyimpennya obligasi aja deh 50%, jadi jelas itu pasti hasilnya kan gitu. Udah dapat sekian persen ke depan, saya udah dapat imbal hasilnya sekian, dapat sekian dari situ. Sisanya mungkin saya bagi, ada yang ke saham 30% karena kondisi penerimaan risiko saya nggak kuat. Tapi kalau saya seorang pebisnis, 100% nggak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Kalau kita bicara mengenai imbal hasil, saham itu nggak pernah, jadi dia pasti fluktuatif ya Pak. Tapi dia akan turun gini, kemudian dia naik, biasanya kenaikannya itu akan melebihi yang kenaikan yang pertama gitu. Tapi tadi kan butuh waktu yang panjang. Nah, orang kita, masyarakat kita kebanyakan merasa ketika turun dia merasa udah rugi. Padahal kerugian itu hanya berada di atas kertas. Harusnya simpan aja dulu. Simpan aja. Kan rugi itu muncul ketika kita melakukan transaksi kan. Betul. Ketika saya nggak melakukan transaksi, nggak ada urusan sebenarnya dengan kerugian itu. Kan itu. Jadi balik lagi Pak, saya nggak bisa menyatakan harus sekian persen ke sini, sekian persen, karena masing-masing keluarga punya kebutuhan yang berbeda. Masing-masing orang punya tujuan investasi yang berbeda. Jadi yang selama ini kita lakukan, kalau sampai ke situ kita melakukan konsultasi dulu gitu. Kita akan melihat bagaimana kondisinya, seperti apa tujuan yang dia inginkan, dan bagaimana dia bisa mencapai tujuannya, itu semua tergantung dari situ. Untuk itu dalam pengelolaan keuangan harus pakai perencana keuangan yang sudah yes, di situ ya. Jadi mesti pakai perencana keuangan gitu. Perencana keuangan dan keluarga. Sudah banyak, ada yang independen banyak sekali sekarang ya. Termasuk Bu Yani sekarang. Dulu di masyarakat kita tuh nggak kenal ya namanya perencanaan keuangan loh Pak. Ini nanti ada sekitar awal-awal 2000-an ya baru dikenal. Beda ketika saya di Singapura atau saya di Amerika, orang udah ketika mau melakukan sesuatu ada perencanaan keuangan keluarganya loh Pak. Kalau sekarang kan ada penasehat hukum. Penasehat hukum keluarga kan banyak. Tapi penasehat keuangan keluarga itu jarang. Kayak orang nggak butuh gitu. Padahal ini menjadi penting. Padahal menjadi penting karena semua kejadian sosial, ekonomi, politik, hukum segala macam kan adanya sebenarnya dasarnya di mana Pak? Kondisi keuangan kan? Iya, betul. Apa yang terjadi selama ini sekarang ini ya semuanya berawal dari kondisi keuangan. Orang masuk politik nggak punya duit, korupsi, ya kan?
Jadi kalau kondisi keuangan masing-masing keluarga itu oke, sebenarnya sudah aman semuanya. Semua aman. Jadi sebenarnya setiap keluarga itu harus punya perencana keuangan independen, Pak. Pak Uki mau saya jadi perencana keuangannya? Oke. Terima kasih Bu Yani ya. Sama-sama. Mudah-mudahan. Jangan lupa dalam mengelola keuangan secara bijak, pakailah perencana keuangan keluarga sehingga pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Yani. Sama-sama. Waktunya. Sama-sama, Pak. Terima kasih sahabat Uki.